Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dhuyufana al-a'izza, ahbabana fillah. Musyahidi al-kiram, penonton kita di mana saja berada, pada sore hari yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang tajuk ilmu dan fatwa. Al-fatwa, al-istifta, al-mufti wal-mustafti. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, fatwa itu adalah jawaban terhadap satu pertanyaan yang ditanyakan. Al-istifta artinya bertanya. Al-mufti yang memberikan jawaban atau yang berfatwa. Wal-mustafti itulah orang yang bertanya. Al-mustafti orang yang bertanya. Al-mufti orang yang ditanya. Al-istifta pertanyaan. Fatwa itu adalah jawaban. Jadi kalau kita kembali ke belakang, kalau kita melihat kehidupan generasi yang pertama, kumpulan yang dididik oleh baginda Rasulullah SAW, yang walaupun kita tidak meragukan lagi, didikan yang pertama, generasi yang pertama memang generasi yang tidak ada tandingannya. Jadi dari sudut apapun yang ingin kita sentuh, segi keilmuannya, kepahamannya, ibadahnya, ketakwaannya, kecerdasannya, kebolehannya, mujahadahnya, pengorbanannya, memang pada urutan, pada rentetan, pada senara yang paling di atas. Tapi bagaimanapun kemampuan antara satu dengan yang lain, sebagaimana di zaman kita ini tidak sama, kemampuan para sahabat Nabi kita pun juga seperti itu. Jadi tidak semua sahabat hafal Quran, tidak semua sahabat hafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada juga di antara daripada mereka yang hafalnya cuma hanya juz amma yatasa'alu. Ada juga di antara daripada mereka yang hafalnya hanya dalam beberapa surah saja, sebagaimana di zaman kita. Mungkin kalau kita klasifikasikan masyarakat kita, ada yang hafal Quran, ada yang separuh, ada yang 10 juz, 3 juz, 1 juz. Ada yang hanya hafal amma yatasa'alun saja, ada yang hafal hanya surah-surah yang pendek saja. Itu pun kuliah masih belum termasuk. Kalau baca kuliah tak pernah habis. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala, terulang bolak-balik tak habis. Ada juga. Nah, jadi dengan jenjang pendidikan, kemampuan yang berbeda-beda di kalangan para sahabat, karena itulah tepatnya turun firman Allah yang berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau pada saat ini kamu tidak tahu. Jadi perlu dipahami. Kenapa saya katakan perlu dipahami? Sebab ada orang yang tak nak paham, ada orang yang tidak mau paham. Dipahamkan tetap juga tidak paham. Orang pada paham semuanya tetap saja dia tidak mengerti. Fas'alu berarti di situ ada sa'il dengan mas'ul. Ada yang bertanya dan ada yang ditanya. Adanya orang yang bertanya berarti adanya orang yang tidak tahu. Adanya orang yang ditanya berarti adanya para alim ulama. Nah, jadi dari sinilah munculnya istilah yang senantiasa disebut-sebut antara ijtihad dengan taklid. Ada mujtahid, ada muqallid. Ada yang berijtihad mengambil hukum hakam langsung daripada Al-Quran dan hadis, dan juga daripada ijma' dan qiyas. Dan juga ada kumpulan muqallid yang hanya semata-mata menerima keterangan, penjelasan, ulasan daripada para alim ulama.
Ini bukan di zaman kita, hatta juga di zaman para sahabat. Buktinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa rangkaian ayat yang bunyinya wa yas'alunaka wa yas'alunaka wa yas'alunaka, dan mereka mempertanyakan kepadamu, maksudnya kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dengan demikian, yang pertama yang perlu kita amati, para sahabat Nabi di segi hafalan, di segi ingatan, di segi kemampuan itu tidak sama. Maka dengan ketidaksamaan kemampuan tadi itu akan muncul, akan wujud kumpulan yang ingin tahu, yang ingin bertanya karena tidak tahu, yang mempertanyakan sesuatu karena ingin keterangan dan penjelasannya daripada yang tahu. Berarti sudah terbagi dua kumpulan manusia. Pertama, al-mustafti, yang kedua al-mufti. Yang pertama as-sa'il, yang kedua al-mas'ul, yang bertanya dan yang ditanya, yang berfatwa dan yang diminta fatwa atau penjelasan. Jadi fatwa berarti ketetapan hukum, penjelasan tentang hukum hakam, kejelasan atau penjelasan tentang satu ketentuan hukum terhadap masalah-masalah yang dipertanyakan, masalah-masalah berkenaan dengan apa saja. Jadi kita katakan fatwa daripada tuan guru siapa, fatwa daripada kiai siapa, fatwa daripada maulana siapa, berarti maknanya seseorang itu telah menetapkan ketentuan hukum kepada satu masalah yang dipermasalahkan. Khair. Nabi kita bersabda dalam konsep al-fatwa atau al-istiftah wal fatwa, Nabi kita kata ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'ala nari jahannam. Orang yang paling berani mengeluarkan fatwa atau juga memfatwakan sesuatu, itu adalah orang yang paling berani mencampakkan dirinya ke dalam neraka jahanam. Nah, jadi kita, kalau pada saat dengan kita tidak tahu, kita tidak pernah dengar masalah itu, kita tidak pernah kaji, dan juga kita tidak pernah membaca, dan kita tidak pernah tahu ada fatwa dan juga ada ulasan atau keterangan daripada ulama, maka dengan jawaban yang paling mudah katakan la adri atau la a'lam, aku tidak tahu, selesai. Jadi dari mana pendapat ulama mengatakan la adri nisful ilm? Ucapan tidak tahu itulah separuh daripada ilmu. Sebab kalau pada waktu kita tidak memaksa-maksakan diri untuk memberikan jawaban yang kita tidak tahu, kita jawab dengan tidak tahu, atau kita jawab dengan wallahu a'lam, maka dengan orang yang bertanya tadi itu akan menanyakan kepada orang yang tahu. Akhirnya dia menjadi tahu. Itu maknanya separuh ilmu. Tapi kalau kita paksa-paksakan, udah rasa-rasanya boleh-boleh, atau bahasa kata boleh kot, itu kan boleh ya noh, boleh kot. Bukan kot-kot dengan Nuh, baik dengan Nuh atau Nabiullah Ibrahim, tetap saja kalau tidak tahu, tetap tidak tahu. Boleh kot, apa kot? Kalau memang tak boleh, tetap tidak boleh. Jangan dikatakan kot dengan kat atau juga dengan Nuh ya Ibrahim ya Musa ya alaihissalam. Ini hukum. Ini yang jadi masalah betul di masyarakat. Ngaji tidak, anta apa? Bidang anda itu dulu pilot, kamu pramugari, kamu pemain musik, kamu apa? Jangan maksa-maksakan diri dalam urusan hukum hakam kalau kita tidak pasti, kalau kita tidak tahu. Dahulu, kalau dengan seseorang sudah ingin melibatkan diri dalam fatwa, itu kalau tidak pernah membaca 20.000 buah hadis, itu dikatakan masih belum boleh lagi untuk mengeluarkan fatwa hukum hakam. Jadi kata baginda Ali, yang tidak tahu tentang nasikh mansukh, ini istilah dalam kitab usul, ada istilah nasikh dan juga istilah mansukh, itu berarti dia akan menjerumuskan masyarakatnya kepada lembah kebinasaan dan kehancuran. Jadi apapun istilah daripada ulama tetap tidak setanding dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Ajra'ukum 'alal fatwa, orang yang paling berani dalam menyampaikan fatwa adalah orang yang paling berani menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Nah, jadi kalau seperti itu kedudukan fatwa itu berarti dengan kita mengatakan inilah hukum Allah. Dari mana kita tahu hukum Allah kalau pada saat maklumat kita ambil daripada Facebook?
daripada jaringan internet, ada kitab bacaannya kah, bukan surat berapa, dan siapa yang memperkatakan, apa dalilnya dan apa taklilnya, taklilan wa tadlilan. Jadi bukannya setakat hadisnya, tapi juga ada yang disebut dengan fiqhul hadis. Jadi kita tidak heran kalau sehebat dan sealim Imam Malik yang pernah mendapatkan julukan la yufta wa malikun bil madinati, tidak boleh berfatwa kalau pada saat dengan Imam Malik masih tinggal di Madinah. La yufta, tak boleh ada yang berfatwa kalau pada saat Imam Malik masih hidup. Itu ada satu cerita, nanti kita ceritakan. Allahu Akbar. Jangan tidur bang, jangan tidur. Jadi dalam satu rangkaian cerita yang cukup menarik, Masya Allah tabarakallah, di mana pada saat itu ada salah seorang perempuan meninggal dunia. Perempuan itu dikenal di kalangan orang ramaya, perempuan lasak lah, nakal lah, perempuan yang tak pernah menolak permintaan, tidur di sana, tidur di sini, dengan yang itu, dengan yang ini, pergaulan yang serba bebas. Pada masa meninggal dunia, maka pada waktu itu dimandikan oleh perempuan yang memang pekerjaannya mandikan orang mati. Jadi perempuan tadi itu terbaring. Pada saat dimandikan, pada saat dia mengusap, membersihkan batang tubuh wanita yang mati tadi itu, telapak tangan wanita tadi itu sampai ke bagian hadapan, ke bagian kemaluan, dan berkata seperti ini. Jadi bukan setakat disapu untuk dibersihkan, tapi diusap dengan memperli. Berapa kali nih berbuat haram, berapa kali nih benda nih berbuat zina, maksudnya. Tangan tadi itu lekat di situ, tangan perempuan yang mandikan tadi itu lekat. Jadi lepas diusapkan seperti itu ke sana, tangan tak boleh dicabut, lekat sih, terdekat, boleh bayangkan. Nah, jadi ini mempermalukan betul kalau sampai ketahuan sama orang-orang di luar. Kan pada masa mandikan orang mati yang hadir itu orang-orang tertentu saja, 2-3 orang cukup. Kan sekampungan hadir semuanya nih, enggak. Orang mati itu bukan tontonan. Nah, setakat yang membantu, yang ambilkan air, yang tuangkan air, yang mandikan, 3-4 orang cukup. Jadi pada masa itu tangan memang kompong sudah tidak dapat dipisahkan. Akhirnya ulama berkumpul, gimana untuk mengatasi masalah nih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yang tadi saya katakan, bukan suatu kesalahan, bukan suatu hal yang mempermalukan kalau pada saat kita tidak tahu hukumnya apa, kita katakan wallahu a'lam. Dikatakan ada 40 masalah hukum pernah ditanyakan kepada Imam Malik, beliau hanya menjawab untuk 5 masalah saja. Untuk yang selebihnya kata beliau wallahu a'lam. Yang ke-36 wallahu a'lam. Yang ke-40 juga wallahu a'lam. Tuh guru, ini datang dari jauh-jauh, daripada Bacor, daripada Pantai Johor, daripada Kuala Nerang, daripada Ipoh, daripada Melaka. Tahu-tahunya jawabannya wallahu a'lam. Apa kata beliau? Sampaikan kepada masyarakatmu di sana bahwasanya Imam Malik tidak tahu jawabannya. Kita sekarang ngaji tidak, dan juga bergelut dengan ulama pun juga tidak. Oh, hukumnya jelas, tidak boleh. Ketidakbolehan tadi itu dari mana? Apakah itu daripada Al-Quran, daripada hadis, atau juga daripada fatwa ulama? Kembali pada cerita kejadian tadi. Akhirnya kata sebagian, udahlah kalau macam itu kita kena potong lah tangannya. Tangan perempuan tadi itu, sebab lekat di situ, tegam, potong tangan perempuan tadi itu. Masih mendingan yang memfatwakan macam itu. Kata sebagian, itu kesalahan dia. Udahlah kalau macam itu kuburkan kedua-duanya. Terus lagi itu fatwa yang kedua tuh, itulah fatwa bighairi ilm. Jadi tidak ada seorang ulama yang dapat merungkaikan, menyelesaikan masalah kejadian tadi itu, yang sehingga pada saat itu mereka datang menemui Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Malik ibn Anas, tuan guru, kata beliau alayya bil mar'ati. Setelah Imam Malik menemui perempuan tadi itu, Imam Malik tanyakan, apa yang awak lakukan dan apa yang awak katakan dengan wanita pelacur tadi itu? Jadi kata si perempuan tadi itu, tuan guru, pada masa saya memandikannya,
pada waktu tanganku berada di kemaluannya, saya kata, berapa kali kemaluanmu ini berbuat haram, berbuat zina. Oh, kalau macam itu, kamu telah mengkazafnya. Kamu telah menuduh dia melakukan perbuatan zina, dan itu harus dibuktikan dengan 4 orang saksi. Maka pada saat kamu tidak dapat membuktikan dengan 4 orang saksi, kamu akan disebat haddul kazab, disebat atau dicambuk, dipukul sebanyak 80 kali. Plang, 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 plang. Yang ke-70, 71, 72, 79, 80. Pukulan yang terakhir, yang ke-80, terangkat tangan perempuan tadi itu daripada kemaluan wanita yang berkenaan. Sehingga pada saat itu muncul satu slogan baru, la yufta wa malikun bil madinati. Tidak boleh berfatwa, sesiapa pun tidak boleh berfatwa saat ketika Imam Malik masih ada di Madinah. Hadza billahi taufik. Kita berehat sejenak. Kalau akak suka tengok sungai atau pantai, buat akak rasa senang. Fatimah, akak tengok Abang Fatimah tu baik orangnya. Kalau macam tu akak ambil lah baraman. Itulah cucu lelaki makcik tu. Dia belajar sambil bekerja. Bagi duit tu dikirim kat sini. Subhanallah. Bagus sungguh cucu makcik tu. Ana dapati entah seorang yang boleh dipercaya. Jadi Ana dah carikan calon yang sesuai untuk entah. Abang tak boleh buat macam ni dengan Kak Hanum. Kesian dia, bang. Habis Hadin abang cakap apa lagi? Abang tak sampai hati nak hancurkan hati dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Jadi perumpamaan yang sederhana yang pernah atau yang selalu disebut-sebut oleh ulama, kita mufti atau sebagai seorang alim jangan sampai dijadikan jembatan untuk menyeberang neraka jahanam. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Umar, dia yang enaknya, kita yang tanggung resikonya. Orang senang saja tanya. Ini kita memfatwakan fatwa hukum yang tanda tangannya kita, tapi sebagai wakil kepada Allah Jalla wa'ala. Itu istilah daripada ulama. Kita tuh sebagai wakil. Ulama tuh sebagai wakil Allah dalam menyampaikan hukum hakam Allah kepada umat. Maka kalau seandainya masih belum ada pengakuan atau di segi keilmuan yang masih belum memadai, lebih elok dengan kita mengelak. Imam Malik, Imam Syafi'i 8 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Muwatta. Pada masa usia 15 tahun guru-guru beliau mengatakan, analaka antufti, sudah waktunya Anda untuk berfatwa. Sebab banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Al-Imam Sufyan ibni Uyainah yang dengan beliau tidak menjawabnya. Beliau alihkan jawabannya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Imam Malik mengatakan, aku tidak terlibat dalam fatwa melainkan setelah terdapat tidak kurang daripada 70 ulama ahli Madinah yang menyatakan aku dah layak untuk berfatwa. Dan juga al-mufti harus gentleman. Kalau pada saat fatwa kita tidak betul, kita ralat, tak ada masalah. Malu kenapa? Jadi harus kita mempunyai sifat al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Yang hak itu lebih patut dan lebih pantas untuk kita ikuti. Kalau rasa-rasa tidak pasti, jangan kita fatwakan. Kalau rasa-rasa fatwa kita itu salah, kita katakan salah. Kalau memang pasti salah, wajib kita katakan itu adalah salah. Sayyidina Umar, Al-Imam Izzuddin Ibn Abi Salam setelah mengeluarkan fatwa, ternyata setelah beliau kaji dan beliau simak kembali, ternyata fatwa yang dipatwakan tadi itu salah, tidak betul. Hari berikutnya atau minggu berikutnya diumumkan di khalayak orang ramai, sesungguhnya Al-Imam Izzuddin Ibn Abi Salam yang mendapatkan gelar sebagai presiden para alim ulama
telah keliru dalam mengeluarkan fatwa yang sebenarnya begini. Itu yang saya katakan gentleman, untuk meralat kembali dengan fatwa yang kita fatwakan kalau fatwa kita tadi itu tidak betul. Sayyidina Umar setelah melihat keadaan di masyarakat, mahar macam-macam, ada yang maharnya murah. Ini anaknya siapa dulu? Anaknya Tuan Haji Maskur. Haji Maskur itu siapa? Itu salah seorang koprat. Kalau macam tuh anak yang sudah menyelesaikan UTM, UUM, UKM, apalagi kalau sudah master atau juga dengan PhD-nya, maharnya berapa? 160.000, hantaran berapa? 2,5 juta, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau seandainya anak orang biasa-biasa saja, maharnya 100 ringgit, belanja hantaran sekaligus semuanya 10 jari tangan, berarti 10.000. Tapi kalau ternyata berpendidikan, apalagi kalau bekerja di bank atau jadi pramugari, Allahu Akbar, atau jadi binatang film, lebih mahal lagi. Ini rajiun, minta maharnya 30.000, mahkotanya 12 juta. Itu kan, seperti itu tuh lebih kurang lah. Jangan dikaitkan kemana-mana. Jadi kembali kepada tentang fatwa tadi itu, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, Al-Imam Malik setelah mendapatkan penyaksian daripada ulama layak untuk berfatwa, baru beliau terlibat dalam fatwa. Jadi setelah mahar ditetapkan, kata Syedma, kalau macam ini kita kena tetapkan. Sebab kalau tidak sekehendak orang, ada yang maharnya tinggi, ada yang terlampau tinggi, ada yang mahal, ada yang sedikit, ada yang tak ada mahal sama sekali. Kenapa? Huduh, pertama miskin, yang kedua orang kampung, yang ketiga badawi, yang keempat. Akhirnya mahalnya berapa? 5 ringgit saja. Misal saja. Jadi Sayyidina Umar tetapkan mahar. Jadi pada satu di atas mimbar fatwa tadi itu disampaikan. Apa kata seorang perempuan? Laisa dzalika min haqqika ya Umar. Itu bukan haknya Tuan Khalifah untuk menetapkan mahar. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran terhadap seseorang yang bercerai, yang kalau pada saat dia memberikan mahar sampai 1 kintar, sampai sekian tan sekalipun, wa ataitum ihdahunna kintaran, dan kamu memberikan mahar kepada mereka sampai hitungan 1 kintar, pada ta'khudhu minhu syai'a ta'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Maka jangan sekali-kali dengan kita mengambil kembali mahar yang kita berikan tadi, yang walaupun hitungannya sampai sekian tan emas. Jadi apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar yang tegas, yang berani, yang setan saja ketakutan dengan Sayyidina Umar. Di halayak ramai beliau mengatakan, asabatil mar'atu wa akhta'a Umar. Betul apa yang dikatakan oleh wanita itu, dan keliru dan tersalah apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar. Saya ingin menghimbau kepada sahabat-sahabat kita di sini, dan juga kepada yang sudah mentauliahkan diri dalam menyampaikan fatwa hukum hakam. Ada fatwa hukum tentang alat-alat musik, sebab alat-alat musik lagi hangat-hangatnya kita bahas dalam beberapa hari ini. Tadi kita barusan buat rekaman tentang hiburan. Jadi tentang alat-alat musik secara amnya selain daripada kompang, ulama kita dahulu mengatakan alat-alat musik itu mereka sebut dengan alatul malahi, alat-alat hiburan. Di dalam kitab Sahih Bukhari nanti kita nyatakan akan tiba saatnya nanti dengan umatku, sayati zamanun ala ummati yastahilunal hira, menghalalkan zina, wal harira artinya kain sutra, wal ma'azifa dan ma'azif. Ma'azif sepakat ulama mengatakan alat-alat musik. Jadi tuan guru yang mana, kiai yang mana, bapak yang mana, seniman yang mana, atau gitaris yang mana yang berani mengatakan gitar, drum, atau dengan sumpama keyboard itu halal, yang pada saat nanti kita katakan itu hukumnya haram. Menghalalkan al-ma'azif, alat-alat hiburan. Jadi kalau tidak pun sebagaimana saya katakan tempoh hari, kita harus mengambil langkah berjaga-jaga dan berhati-hati. Al-ihtiyat bil waqfidin, wajib berhati-hati, jangan sembarang fatwakan. Sebab kalau kita fatwakan halal yang walaupun ada ulama yang memfatwakan itu boleh, seperti Dr. Qardawi misalnya, tapi itu fatwa bagi saya fatwa yang tidak bertanggung jawab dengan masa depan umat.
dan juga dengan pemuda dan pemudi kita. Pada saat kita halalkan music, umat ini akan hanyut dan larut dalam hiburan. Tak tahu problem umat itu apa, tak tahu bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang di Palestina dan juga yang berada di sana sini yang sedang tertindas. Kita dangdut saja, karaoke saja, hiburan saja, waliyadzubillah. Jadi baik dengan hadis yang saya sebutkan tadi atau dengan yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih tadi, kita sebut bahwasanya alat-alat musik tersebut itu dikatakan syiarul fasaqah. Syiar adalah ciri khasnya orang-orang fasik, dengan musiknya, dengan perempuannya, dengan minuman kerasnya. Wa tasyabbuhu bihim haramun. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab fikih seperti Tuhfah, Nihayah, Mughni, dan juga dengan kitab-kitab yang seumpamanya. Tasyabbuh menyerupai gaya orang-orang fasik yang tidak kenal Allah. Sebutkan dengan penyanyi-penyanyi yang daripada mana saja. Berapa pemuda-pemudi yang hanyut dan larut, berapa kewajiban yang tertinggalkan, berapa perkara-perkara haram yang mereka lakukan. Ikhtilat, campur aduk, campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Itu pada waktu kita menghadiri konser. Begitu juga sembahyang wajib tertinggalkan pada waktu kita menghadiri hiburan, dan banyak perkara-perkara seumpamanya. Kalau seandainya tidak diharamkan, la yakunu haraman li dzatihi, paling tidak dia menjadi haram li ghairihi. Jadi ya imma haramun li dzatihi au li ghairihi. Ya imma haramnya itu memang daripada benda itu sendiri hukumnya haram, tapi karena dia boleh membawa kepada benda-benda haram, boleh membawa kepada perkara-perkara mungkar, maka ulama mengharamkannya saddan lizara'i, untuk menutup celah-celah supaya jangan sampai nanti dengan perkara tersebut akan menjadi asbab terjerumusnya umat kepada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Ahbabana fillah, kembali kita pada topik yang kita bicarakan tadi tentang ilmu dan fatwa. Tadi sudah saya sebutkan di celah-celah pembicaraan saya, satu dengan keilmuan yang mantap, kemudian yang kedua amanah dan jujur. Jangan kalau pada waktu kita terbabit, oh boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Atau yang menanyakan tadi itu, ini adalah salah seorang daripada korporat atau salah seorang daripada menteri, jadi cuman hukumnya, hukumnya haram. Itu kalau ikut fatwa ulama-ulama kita dulu hukumnya haram. Kalau 10 juta atau kalau 5.000 RM bagaimana? Haram juga. Kalau 20.000 syubhat. Kalau seandainya 30.000 RM bagaimana? Halalam, hukumnya halalam. Jadi maksudnya haram tidak, halal pun juga tidak, antara halal dengan haram. Itu fatwa sudah dijual belikan seperti itu. Bahkan ada dengan sebagian kalau pada waktu ditanya sampai ditawarkan. Kita kadang-kadang meniru seperti itu, tapi kita tidak pernah melakukan yang seperti itu. Apa kata dia? Ji, nanya apa? Nak fatwa haramkah, halalkah? Nah, jadi kalau nak yang bertanya tadi itu maunya haram, kita carikan dalil-dalil yang mengatakan haram. Kalau yang bertanya tadi itu naknya halal, maunya halal, maka kita akan carikan dalil-dalil yang menghalalkan. Hukum hakam itu bukan seperti itu, dia sudah ada kepastiannya. Haram selama-lamanya haram sampai kepada hari kiamat. Halal pun juga selama-lamanya halal sampai kepada hari kiamat. Ahbabana fillah. Jadi kita berharap kepada teman-teman kita, kalau seandainya belum pasti, jangan kita melibatkan diri kita kepada yang kita tidak tahu. Kalau seandainya masih remang-remang, maka bersikaplah seperti pramugari-pramugara kita. Itu istilah saya, pramugari-pramugara kita sangat-sangat memperhatikan tentang keselamatan daripada penumpang. Jadi aku atau saya adalah Ira Fazira, ketua pramugari Anda. Kita atau pesawat GT KL atau dengan SQ 770 yang akan diterbangkan ke Jakarta, penerbangan kita ke Jakarta akan makan masa 2 jam 45 menit dengan ketinggian jelajah 49.000 kaki di atas permukaan laut. Tolong atau minta untuk betulkan kursi duduknya, kenakan sabuk pengaman, macam-macam taklimat yang dia bagikan tadi itu. Untuk apa jawabannya? Supaya kita selamat. Selamat sampai ke Jakarta aman, alhamdulillah. Balik kembali ke KLI pun juga dengan selamat. Itu fatwa, arahan, bimbingan, nasihat daripada pramugari, daripada pramugara. Tak akan tuh guru
tidak berhati-hati dalam memberikan fatwa kepada umat, sehingga umat difatwakan dengan fatwa yang remang-remang, yang tidak pasti kedudukannya, sehingga membuat kita jadi ketakutan nanti pada hari kiamat. Jadi kalau pramugari, betulkan kursi duduk Anda. Jadi kita lagi santai macam tu, karena kita lenguh, letih, ngantuk, kita pun tidur tinggal jalan. Tapi pada masa nak mendarat, karena kita tak dengar taklimat tadi itu, dia betulkan. Allahu Akbar. Terkejut kita seperti itu. Masya Allah, kasarnya. Bukan kasar, sebab pramugari tadi itu dah bagi arahan. Jadi karena dia hati-hati, takutlah nanti kalau pusat pada masa mendarat, kepala kita akan terentup. Demi untuk keselamatan dada, supaya tidak terkesan dengan meja di hadapan, kembalikan meja pada tempat asalnya. Betulkan tempat duduk. Kenakan tali kreda. Untuk apa? Supaya kalau terhenti secara emergensi, maka terikat. Dengan terikatnya perut kita tadi itu, insya Allah kita lebih selamat. Begitulah juga kita berharap kepada tutu guru kita agar berhati-hati dalam menyampaikan fatwa kepada umat, sebab fatwa itu adalah hukum, dan hukum itu adalah daripada Allah Jalla wa ala. Hadza wa billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita berehat sejenak. Okey, ikan mana? Ikan. Ikan, oh tu, ikan belakang sana. Tu sudah 3 hari lah, tapi flash lagi. Jangan risau. Kita tu apa? Awet mayat ni, boleh makan ni? Awet mayat? Formalin sebenarnya adalah larutan gas formaldehyde, digunakan sebagai bahan pengawet untuk mengekalkan mayat dan juga kadaver. Kalau kata bahan ini digunakan menyebabkan manusia pula yang boleh mendatangkan kemudaratan, maka haram juga penggunaan bahan, sama ada formalin ke, sama ada bahan-bahan pengawet yang lain. Aduh, saya terlepas cakap lah. Ini kena tengok Ejahala ni. Isu ais dan industri perikanan hanya di TV Al-Hijrah. Bermula di sini. Sini. Gaya gerun, kalau senyum gaya senyum, kalau tegas sedikit orang kata sorokkan sedikit senyuman, dia akan banyak membantu untuk menonjolkan isi yang kita nak sampaikan. Saya sangat berpuas hati kerana setiap kali saya ada yang maksum, sedangkan para ulama tidak maksum. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi ini suatu hal yang cukup membanggakan kalau masyarakat kita sekarang ini masyarakat yang sudah boleh merujuk hukum langsung daripada Al-Quran dan hadis. Berarti masyarakat kita ini sudah pandai menguasai bahasa Al-Quran dan hadis dan tahu hukum hakam tentang Al-Quran dan hadis. Di samping itu pula dengan mereka mempunyai satu kemampuan dan suatu keahlian yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama kita dahulu, seumpama Imam Nawawi, seumpama Imam As-Suyuti yang sudah hampir ratusan ribu hadis pun ternyata masih merujuk lagi kepada fatwa ulama-ulama sebelumnya. Jadi ini satu kebanggaan yang kita ucapkan syabas musibah kepada sahabat-sahabat kita tadi itu, yang mereka sudah sampai kepada taraf melebihi kemampuan ulama-ulama kita dahulu. Seumpama Imam Sufyan ibnu Uyainah masih bertanya lagi kepada Imam Syafi'i, seumpama Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Jadi kata Ali Al-Madini, salah satu daripada pakar spesialis dalam bidang hadis wa rijalihi, rijal jarh wa ta'dil, kalau aku bersumpah antara makam Ibrahim dengan rukun Yamani atau dengan Hajarul Aswad, bahwasanya tidak ada orang yang paling alim dan yang paling pakar spesialis dalam bidang hadis daripada Al-Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, itu aku tidak melanggar sumpah. Memang betul apa yang saya katakan, tidak ada orang yang paling alim.
Itu pun dengan beliau masih bertanya lagi kepada Imam Syafi'i dan meminta agar dengan Imam Syafi'i memperkenalkan tata cara untuk kita berijtihad dan tata cara untuk kita mengistinbat hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis. Jadi saya ucapkan syabas 1001 kali kepada yang mengatakan sudah sampai kepada level mampu untuk berfatwa dan mengambil hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Sebab Al-Quran dan hadis saja yang maksum, ulama tidak maksum. Memang Al-Quran dan hadis itu maksum, tapi pendapat anta itu tidak maksum. Anta bukan orang yang maksum, pahaman anda juga bukan pahaman orang yang maksum. Tapi kalau dengan kami kenapa dengan fatwa ulama? Sebab ulama satu, itu memang bidang spesialis mereka. Yang kedua, memang mereka menguasai. Yang ketiga, kalau kalian inginkan umat ini kembali kepada Al-Quran dan hadis, sebab itu yang maksum, rasanya anda buat malu saja kalau anda bercakap macam itu. Sebab yang anda perli tadi itu lebih menguasai bidang Al-Quran dan hadis daripada anda, atau daripada sompean lah kalau dengan bahasa di sana. Anda sudah hafal Quran kah? Sudah. Pengamalan dengan Al-Quran seperti apa? Sebentar, ada panggilan secara langsung. Sabar dahulu, sabar, kita tuntaskan masalah kita ini dahulu. Jadi seperti apa kira-kira kalau seandainya yang kita targetkan agar umat ini kembali kepada Al-Quran dan hadis, sebab itu yang masuk, kita katakan ulama-ulama kita dahulu bukan setakat hafal tapi paham. Bukan setakat paham, tapi mengerti dan mengamati. Bukan setakat mengerti dan mengamati, dan juga sudah mengamalkan. Ka'annal Qur'ana yamshi ala wajhil ardi, seakan-akan Al-Quran itu berjalan di atas permukaan bumi. Itu kriteria dan muasafat ulama kita dahulu. Jadi kalau kebaikan dan ilham akan senantiasa dan selalu kepada ahli kebajikan, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengubudiahkan diri, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka kumpulan yang level tinggi pada urutan dan peringkat yang paling di atas untuk ibadahnya, ketakwaannya, muraqabahnya, sabarnya, tatlul dan lain sebagainya, itu adalah mereka. Wattaqullah, jawabannya wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah Jalla wa'ala, Allah akan berikan 7 ajar kepada kamu. Maka dengan ketakwaan tidak ada tandingannya. Di segi ubudiyah tidak ada tandingannya. Di segi keilmuan tidak ada tandingannya. Makanya masyarakat sekarang yakin dengan fatwa ulama-ulama kita dahulu berbanding dengan mereka-mereka tadi itu. Kenapa? Hafalnya pun belum, pahamnya pun juga tidak. Jadi bagaimana? Jadi kalau boleh saya perumpamakan, yang mau bertanya, sabar sedikit lagi, perumpamaan yang sederhana sekali. Masya Allah, tabarakallah. Kita sebentar lagi akan menerbangkan pesawat kita pergi ke Jakarta. Saya balik nanti ke Jakarta dalam pukul 10 sesuko. Jadi kata pramugari, para penumpang yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, begitu ayatnya. Kita akan terbang ke Jakarta dan pilot kita adalah Syekh Muhammad Nuruddin yang akan membawa pesawat kita pada malam hari ini. Agak-agak kalau penumpang itu tahu saya ini seperti apa orangnya. Saya tidak pernah pegang pesawat. Kalau mandu kereta oke, bawa motor oke, tak ada masalah. Tapi kalau tuh bawa pesawat, mau dibawa kemana pesawat tuh? Ini untuk menurunkan yang mana satu, untuk menerbangkan yang menaikkan yang mana satu. Itu kalau penumpang berani naik dengan saya, itu memang penumpang maut namanya, penumpang yang siap mati, yang siap untuk mati di jalan Allah, syuhada fisabilillah jalla. Macam itu dengan mereka-mereka yang mengajak kita langsung memahami Al-Quran dan hadis, sedangkan kemampuan tidak menyokong keilmuannya, dan juga dengan peluang waktu dan kesempatan untuk mempelajarinya tidak seperti dengan kesempatan waktu dengan ulama-ulama kita dahulu. Minta maaf, silakan yang kita lihat tadi itu. Assalamualaikum, daripada siapa dan di mana? Assalamualaikum, Tuan Guru. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusof Tiagraja Abdullah. Ada seorang DJ sambilan. Keras-kerasan sedikit suaranya, nyaringan sedikit. Ya, jadi saya ni buat kerja DJ sambilan. Ya. Jadi saya tanya satu soalan nasihat Tuan Guru sedikit lah. Jadi
saya main lagu-lagu hiburan untuk majlis kahwin dan sebagainya, kebanyakan lagu nasib ataupun lagu-lagu hiburan-hiburan dan sebagainya di majlis perkahwinan. Jadi macam mana kedudukan saya sebagai memain lagu ni segi hukum hakam, jadi betul bagi nasihat sikit. Jadi pertanyaan yang ditanyakan tentang lagu-lagu atau hiburan pada majelis kenduri kawin. Jadi memang sudah membudaya di tempat kita yang namanya karaokean, yang namanya dangdutan. Kalau di Bogor, dangdutannya itu daripada selepas pukul 9 atau daripada pukul 9 pagi sampai sahur. Bakbluk. Jadi yang intinya sekali itu masa hangat-hangatnya aja yang tengah malam ji. Jadi kalau sudah pukul 12 malam itu penonton sudah naik atas pentas, joget sekali dengan penyanyi. Itu bagaimana kira-kira? Jadi Tuan Haji dan juga kepada para penonton semuanya, kita ingin mengawali segala-galanya itu dengan yang baik, dengan yang mulia, dengan yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Saya berikan jawaban sederhana saja dengan pertanyaan tadi itu. Jadi salah seorang daripada kofrat pada masa buat kenduri kawin, luar biasa, makanannya, sajiannya, hidangannya, yang dijemput pun semuanya dijemput. Jadi pada saat itu juga diantara daripada jemputan yang dijemput Maulana Ilyas. Jadi pada saat beliau sampai berjumpa dengan tuan rumah yang buat kenduri luar biasa, macam-macam lauk, berapa macam jenis masakan, Allahu Akbar, buryani, nasi mandi, nasi tayamum, nasi wudu, nasi apa, macam-macam jenis masakan yang disajikan untuk tetamu tadi itu. Jadi siapa-siapa jemput, daripada Perdana Menteri, Timbalan, Menteri itu, Menteri ini, Gubernur, dan sebagainya. Jadi kata Tuan Guru, memang rasa-rasanya semuanya sudah dijemput. Dari segenap lapisan masyarakat semuanya sudah dijemput, diundang hadir untuk kenduri anak Tuan Haji atau anak sempian lah kalau dengan bahasa di sana. Kecuali 2 yang tak ada dalam jemputan ini, kecuali 2 yang tidak ada dalam jemputan ini, Allah dan Rasulnya. Kenapa? Sebab di music, sebab ini adalah irama-irama yang tidak disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Memang pada waktu kita kenduri kawin itu digalakkan, bahkan dianjurkan dengan kita ada hiburan, tapi hiburan yang mubah. Sekarang kawan-kawan kita di Seremban dengan kumpulan Al-Ulfah, mereka tampil pada saat kita mengadakan acara majelis kenduri kawin dengan kompangnya, dengan kasidahnya, Masya Allah, Barakallah, mendapatkan sambutan yang bagus. Yang penting jangan senyap saja, kawinnya sepi, senyap, ada bunyi, yang ada kedengaran bunyi Allah bila kawin tak nampak hamil tonya sudah beranak. Masya Allah, Barakallah, ahbabana fillah. Jadi elakkanlah baik itu dengan kenduri kawin atau hari jadi kita atau acara-acara dan majelis-majelis yang seumpamanya, jadi pada segala perkara-perkara syubhat, dan pastikan benda yang kita buat tuh kalau pada saat baginda hadir kira-kira kita tegama atau tegama atau duduk di situ baginda hadir menyaksikan, maka kira-kira kita boleh memberikan jawaban yang pasti kepada baginda. Kalau rasa-rasa tidak ada jawaban, elok dengan kita mengelak. Hababuna fillah. Kita sudah sampai kepada penghujung waktu. Mungkin masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan. Setengah pertanyaan boleh tak? Pertanyaan boleh, silakan. Setengah pertanyaan saja. Assalamualaikum Syekh. Tadi Syekh ada cerita tentang perempuan yang menguruskan jenazah. Kebetulan saya pun menguruskan jenazah. Dan bila kita menguruskan jenazah, memang bermacam-macam yang kita jumpa dan nampak lah. Jadi Ustazah tak takut ya? Tak ada dah takut sebab tak ada orang kan. Jadi itu fardu kifayah, jadi kena buat lah kan. Jadi kadang-kadang malah kita nampak macam-macam suasana dan keadaan mayat tersebut. Cuma saya nak bagi pengajaran kepada orang kan. Bukanlah tujuan nak mengaibkan jenazah tersebut, cuma nak beri pengajaran kepada orang. Boleh tak kita menyebut tentang boleh tak kita menyebut. Jadi yang pertama memang itu kewajiban diantara daripada syarat dengan kita membabitkan diri, melibatkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang semacam itu. Satu, dengan kita wajib merahasiakan, menyembunyikan benda-benda pelik, benda-benda janggal yang kita nampak, yang kita lihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
masih ada kebolehan dengan kita untuk menceritakan kalau seandainya yang meninggal tadi itu ahli bid'ah misalnya, orang yang tubabi dengan perkara mungkar dan orang tahu dengan kemungkarannya, itu boleh kita sebut untuk menjadi pelajaran kepada orang lain. Atau kalaulah kita nak ceritakan pun bukan dengan tujuan untuk mengaibkan, tapi kita menceritakan secara am. Jadi dulu kapanlah, tahun dahulu, tahun kemarin kan baru 3 hari yang lepas. Tahun kemarin tuh saya pernah nampak ada orang yang tubab ini ternyata pada masa matinya. Jadi kata Syekh Hasan Masyad, saya tengok orang yang merokok tuh pada masa meninggalnya di dalam kubur terputar daripada arah kiblat, atau hal-hal cerita-cerita seumpamanya. Bukan dengan tujuan untuk mengaibkan, bukan juga dengan tujuan untuk mempermalukan kepada keluarga yang meninggal. Insya Allah kalau dengan tujuan yang seperti itu tidak ada larangan. Minta maaf, kita terlajak waktu. Hada wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. salli alaihi daima fi kulli hinin rabbana wa alihi wa sahbihi ahlul ma'ani wal wafa. Salli alaihi daima fi kulli hinin rabbana wa alihi wa sahbihi ahlul ma'ani wal wafa. Sallu ala khairil anam